Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 30 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup bermegah di dalamnya. Hidup bermegah di dalamnya. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kemegahan-kemegahan yang sesungguhnya semuanya berasal daripada Tuhan. Karena kemegahan yang berasal dari Tuhan adalah kemegahan yang kekal. Dan kemegahan yang ada di dalam dunia adalah kemegahan yang sementara. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada dua macam kemegahan. Kemegahan di dalam Tuhan adalah kekal. Dan kemegahan di dalam dunia adalah fana dan sementara. Sahabat seperjalanan yang cukup menarik, bahwa kehidupan di dalam dunia itu kemegahan-kemegahannya seringkali diciptakan dan dibangun oleh semua berkat yang ada di dalam dunia ini, yaitu berkat Tuhan. Jadi manusia bukan bermegah karena Tuhan, tapi bermegah karena berkat Tuhan. Aku bersyukur, aku punya mobil baru, maka dia sedang bermegah karena berkat Tuhan. Aku bersyukur punya rumah baru, dan dia sedang bermegah karena berkat Tuhan. Lihat rumah baruku luar biasa. Dengan perjuangan yang sudah aku lakukan, aku mendapatkan berkat Tuhan. Lalu dia kemudian terbuai oleh berkat Tuhan, sibuk mengurus mobil, sibuk mengurus rumah, dan dia lupa ibadah. Dia sibuk mengurus semua berkat yang ada di dalam hidupnya, dan dia lupa datang untuk menyembah Tuhan. Aku belum punya anak, aku bersyukur. Saat ini aku diberikan seorang anak yang luar biasa. Sebelum punya anak, masih rajin untuk katakanlah menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah. Namun setelah punya anak, semuanya menjadi sirna, sibuk. Anak menjadi pusat segala-galanya. Benar sahabat seperjalanan, anak harus diasuh dan dibimbing. Namun tatkala anak tidak dibimbing ke dalam tangan Tuhan, anak tidak memiliki orang tua yang takut akan Tuhan, dan anak tidak melihat orang tua yang hidup di dalam firman Tuhan, maka kita sedang menyembah berkat Tuhan. Kita sedang bermegah karena berkat-berkat Allah. Berapa banyak orang percaya yang seperti demikian. Dia sudah meleset sedikit saja karena ada kata Tuhan. Aku bermegah karena berkat Tuhan dan bukan bermegah karena Tuhan. Kalau orang yang bermegah karena Tuhan, dia akan tahu bahwa berkat Tuhan hanya sebatas berkat. Tidak boleh diperlakukan lebih, apalagi disembah, apalagi dihormati, apalagi dipuja, apalagi dijadikan segala-galanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang paling utama itu uang. Ada yang menulis di WhatsApp, masalah hidup ini 99,99% selesai. Dengan uang, dia tidak berani menyebut saudara 100%. Ada rasa takut rupanya. Sahabat seperjalanan, Alkitab mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan daripada anak-anaknya? Engkau bermegah karena Tuhan, karena memahami dan mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Sedikit saja meleset, sahabat seperjalanan, hidup kita bisa menjadi salah bermegah. Kita sedang bermegah karena berkat-berkat Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Dan sewaktu berkat Tuhan diberikan oleh Allah, karena kita bermegah karena kebijaksanaan, kepandaian, kekuatan, kekayaan, maka kita sedang melupakan Tuhan. Sewaktu Allah memberikan kekuatan, lama-lama kita merasa aku kuat dengan diri sendiri. Sewaktu Allah memberikan kekayaan, lama-lama berpikir kekayaan ini aku yang berjuang, aku yang berusaha. Allah memberikan katakanlah kebijaksanaan, kepandaian, lama-lama kita bermegah karena kebijaksanaan kulah semuanya ini selesai. Karena kekuatan kulah aku bisa menyelesaikannya. Karena kekayaan kulah aku bisa membuat semua masalah menjadi dipecahkan. Dan dia melupakan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita baca dari Yeremia pasal 9, 23 dan 24 mengingatkan kita, berkat Tuhan adalah sementara, namun Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Adakah berkat Tuhan yang bisa kita bawa ke dalam kematian? Banyak orang, saudara-saudara, kalau meninggal semua barang dimasukkan ke dalam peti mati. Semua. Akhirnya saudara, bahkan emas, bahkan segala sesuatu. Sehingga itulah yang terjadi, kenapa terjadi pembongkaran-pembongkaran di pemakaman-pemakaman, pekuburan orang-orang yang kaya raya. Setelah dibongkar, digali petinya, diambil barang-barangnya, kemudian dimasukkan lagi, masih mending dirapikan. Ada yang dibiarkan saja sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya ada bagian dalam hidup kita berkat Tuhan itu terambil, kekayaan itu terambil, kekuatan itu terambil, kebijaksanaan kita juga terambil, kecerdasan kita juga karena sakit, karena penyakit, karena kita sudah mulai lupa, kita mulai ada penyakit pikun, terambil, maka itulah kebenaran. Tidak ada berkat Tuhan yang selama-lamanya kekal ada di tangan kita. Dan berkat-berkat Tuhan itu kita harus pakai di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Kalau kita jatuh miskin, maka ingatlah, orang kaya pun satu hari akan miskin, tidak punya apa-apa, karena kita lahir telanjang dan juga pulang telanjang. Sahabat seperjalanan, sepandai-pandainya kita dibanding Tuhan, kita bukan apa-apanya. Sekaya-kayanya kita, di atas langit ada langit. Sekuat-kuatnya kita, di atas Goliat ada Daud. Di atas Daud ada Allah. Siapa kita, sahabat seperjalanan? Kalau kita berani bermegah karena kita kaya, karena kita bijaksana, karena kita kuat, tidak ada. Karena berkat Tuhan itu tidak ada yang kekal. Tetapi kehidupan yang disertai oleh Allah itu kekal selama-lamanya. Firman-Nya itu kekal selama-lamanya. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah hidup kita bermegah di dalamnya. Karena kita dekat dengan Allah. Karena Alkitab mengatakan, karena engkau memahami dan mengenal aku, aku akan menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran, dan semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Maka bermegah yang paling luar biasa, engkau hiduplah di dalam keadilan dan kebenaran Allah, dan jalankanlah hidup dengan adil dan benar kepada orang lain. Maka kita sedang bermegah di dalam Tuhan. Sahabat seperjalanan, bedakan dengan baik. Bermegah karena berkat Tuhan, atau bermegah karena Tuhan, firman-Nya, kebenarannya, kasih setianya, keadilannya, dan segala sesuatu yang mulia yang ada di dalam diri Allah, dan kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam berkat Tuhan. Biarlah kami terus hidup bersama dengan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, karena berkat Tuhan menyilaukan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.